Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ikut serta membicarakan tentang Bima saudara ya. Bima itu bagi saya kalau dia bicara Dajjal itu sudah wajar ya, bukan tidak sopan, tapi itulah keberanian anak muda sekarang ya saudara ya. Hanya dia yang berani bicara tentang Dajjal. Karena mungkin manusia seluruh Indonesia itu tahu apa artinya Dajjal saudara ya. Dajjal itu adalah perusak ya. Perusak melalui rayuan-rayuan iming-imingan ya. Itu tersirat pada otaknya di waktu kala-kala kampanye saudara ya. Seperti kampanye kepala desa, caleg, dan sebagainya sampai ke kampanye presiden. Itu biasanya tersirat pada rayuan-rayuan sebelum menjadi pejabat saudara ya. Jadi kalau Bima itu bicara tentang Dajjal, bagi saya tuh anak muda yang hebat. Karena apa? Dia berani bicara gitu karena buktinya banyak saudara ya, bukan hanya di Lampung. Di tempat lain, provinsi lain, di desa lain, di kecamatan lain, kabupaten lain itu kebanyakan ya sebelum jadi pejabat ya, mungkin dari kampanye, dari itu saya bilang tadi, mulai dari kepala desa sampai ke bahkan ke presiden, apalagi yang banyak ya caleg-caleg itu bicaranya pasti enak dan nantinya banyak yang tidak terbukti saudara ya. Itulah yang dibilang Dajjal. Rayuannya bersenang-senang ya, kita tuh akan menerima ini, tapi buktinya nihil. Seperti video dia ini, termasuk saya acung jempol saudara ya. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat tuh ratusan miliar ya. Dan gue nggak tahu sekarang udah jadi tempat buang anak kalau. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering banget jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan di tembel-tembel doang, ini apa sih? Ini pemerintah naik uang tangga atau apa? Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pintar. Lampung itu banyak banget orang pintar. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, kan? Ada menteri pertanian juga dari Lampung, gak salah, gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter gak? Gue sampai Australia gimana? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangannya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini AB sih, AB, kunci jawaban tersebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah, AB, nyokap gue orang gila. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, sudah namanya di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap duit. Nah, loh. Dan terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan itu adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu. Itu dulu anjlok kadang-kadang naik gitu.
mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, Kak. Ya, karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak emang binomo ya, gue rasa-rasa. Maklum. Ya gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue @audiness_ridon karena Audiness the Ambles. Dan jangan lupa juga follow YouTube channel gue dan sosial media yang lain. Ini ada di Itulah sedikit kita menonton video Bima. Semoga kedepannya bagi calon pejabat ya, semua pejabat dari kepala desa maupun sampai ke presiden, mudah-mudahan tidak hanya janji-janji melulu dan pada akhirnya ya itulah yang terjadi, ada anak-anak yang bisa memberi keberanian sehingga membuat pejabat itu sendiri malu, saudara ya. Marilah kita dukung Bima supaya kedepannya Indonesia bertambah maju dan mengurangi namanya korupsi ya, saudara ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.